Rosa adalah seorang wanita sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia memiliki kehidupan yang tenang bersama suaminya, Arman, yang bekerja sebagai petani. Suatu hari, ibunya datang berkunjung dan melihat gaya hidup mereka yang sederhana. Melihat kondisi tersebut, ibunya beranggapan bahwa suaminya adalah orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya. Hari itu, cuaca di desa tampak cerah dan segar. Rosa sedang sibuk menyiapkan rumahnya untuk kedatangan ibunya. Ia merasa senang, sekaligus cemas. Ibunya, Siti, adalah sosok yang sangat peduli dan selalu ingin yang terbaik untuk putrinya. Namun Siti juga dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan tradisional tentang kehidupan, terutama mengenai status sosial dan materi. Ketika Siti tiba, Rosa menyambutnya dengan hangat. Ibu dan anak ini saling berpelukan, dan Rosa merasakan kehangatan kasih sayang dari ibunya. Namun, saat Siti melangkah masuk ke rumah kecil mereka, ekspresi wajahnya berubah. Ia menatap sekeliling dengan tatapan penuh tanda tanya. Rumah yang sederhana dengan perabotan minimalis itu tidak sesuai dengan harapan Siti. "Rosa, di mana suamimu? Apa dia tidak ada di rumah?" tanya Siti dengan nada yang penuh rasa ingin tahu. "Dia sedang di ladang, Bu. Baru saja pergi untuk memeriksa tanaman," jawab Rosa sambil berusaha tersenyum. Siti mengangguk, tetapi matanya terus mencari-cari sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sederhana putrinya. Ia mulai berkomentar tentang kebun kecil di belakang rumah yang ditanami sayuran dan buah-buahan. "Rosa, kamu tahu kan? Seharusnya suamimu bisa lebih baik dari ini. Kenapa tidak mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan?" ungkap Siti dengan nada khawatir. Rosa merasa sedikit tersingkir oleh komentar ibunya. Ia tahu bahwa Arman adalah suaminya yang pekerja keras dan setia, tetapi ia juga memahami bahwa ibunya tidak akan mengerti betapa berartinya kehidupan sederhana mereka. Dalam benaknya, Rosa berusaha meyakinkan diri bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari kekayaan. Setelah beberapa hari tinggal bersama mereka, Siti mulai berbicara tentang betapa beruntungnya Rosa memiliki suami seperti Arman. "Dia pasti orang kaya yang hanya berpura-pura hidup sederhana," katanya dengan nada percaya diri. Rosa terkejut mendengar pernyataan ibunya. "Bu, Arman bukan orang kaya. Dia hanya petani biasa," jawabnya dengan tegas. Namun, Siti tidak mau mendengarkan. Ia terus bercerita kepada teman-temannya tentang kekayaan Arman saat mereka berkumpul di rumah Rosa. Teman-teman Rosa pun mulai penasaran dan bertanya-tanya tentang kehidupan suaminya. Rosa merasa terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Ia ingin meluruskan kesalahpahaman ini, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara jujur, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan atau meremehkan kata-katanya. Suatu sore, saat Rosa sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar ibunya berbicara kepada salah satu temannya di telepon. "Ya, Arman itu sangat pintar menyimpan uang. Dia pasti punya banyak harta tersembunyi," kata Siti dengan bangga. Rosa merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya. Ia berusaha menjelaskan kepada ibunya bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang uang atau harta benda, tetapi tentang cinta dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Namun, setiap kali ia membuka mulut untuk berbicara, ibunya selalu menganggapnya sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kehidupan mereka. Kebohongan ini semakin membebani pikiran Rosa. Ia merasa terasing dari ibunya sendiri dan semakin bingung bagaimana cara mengatasi situasi ini tanpa merusak hubungan mereka. Dalam hatinya, ia berharap agar suatu hari nanti ibunya bisa melihat kenyataan dan menerima hidup mereka apa adanya. Di tengah kebingungan itu, Rosa pun mulai merenungkan bagaimana cara untuk menghadapi situasi ini tanpa harus kehilangan hubungan, baik dengan ibunya atau menghancurkan reputasi Arman di mata orang lain. Suatu hari, saat matahari bersinar cerah, Rosa menerima kunjungan dari beberapa teman dekatnya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang sudah mengenal Rosa sejak kecil dan selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Ketika mereka tiba, suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Rosa merasa senang bisa berkumpul dengan mereka, tetapi ia juga merasa cemas karena ibunya masih berada di rumah. Saat teman-teman Rosa mulai berbincang-bincang, Siti tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan kebanggaannya terhadap kekayaan Arman.
Ia mulai menceritakan kepada teman-teman Rosa tentang betapa hebatnya suaminya yang konon memiliki banyak ladang dan hasil pertanian yang melimpah. Rosa sangat beruntung. Suaminya itu pasti orang kaya yang menyembunyikan harta, kata Siti dengan nada bangga. Rosa merasa wajahnya memerah mendengar pernyataan ibunya. Ia ingin sekali mengoreksi kesalahpahaman ini, tetapi mulutnya terasa terkunci. Teman-temannya pun mulai menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah menunggu penjelasan lebih lanjut. Salah satu temannya, Lani, bertanya, "Benarkah Arman memiliki banyak ladang? Kenapa kita tidak pernah melihat mobil atau rumah besar?" Rosa terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Arman memang memiliki ladang kecil, tapi kami hidup sederhana. Kami lebih memilih kebahagiaan daripada kekayaan," jawabnya dengan hati-hati. Namun, Siti segera menyela. "Oh, dia pasti hanya berpura-pura. Dia tahu cara menyimpan uang dengan baik." Rosa merasa hatinya semakin tertekan. Ia tidak ingin teman-temannya berpikir bahwa suaminya adalah orang yang menyembunyikan kekayaan atau berbohong tentang status sosial mereka. Di dalam hatinya, ia merasa frustrasi karena ibunya terus-menerus memperkuat kebohongan ini. Malam itu, setelah teman-temannya pulang, Rosa merasa sangat lelah secara emosional. Ia duduk di teras rumah sambil menatap bintang-bintang di langit. Arman datang menghampirinya dan melihat ekspresi wajahnya yang murung. "Ada apa, sayang?" tanya Arman lembut. Rosa menghela napas dalam-dalam sebelum menjelaskan situasinya. Ia merasa bingung antara menghormati ibunya dan mempertahankan kejujuran tentang kehidupan mereka. Arman hanya mengangguk memahami perasaannya dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh Rosa. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan antara Rosa dan ibunya semakin meningkat. Suatu sore, setelah makan malam bersama, Rosa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya tentang situasi ini. "Bu," mulai Rosa dengan suara pelan namun tegas. "Aku perlu berbicara denganmu tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini." Siti menatap putrinya dengan serius. "Apa ada yang salah? Apakah kamu tidak bahagia dengan pilihanmu?" "Bu, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Arman bukan orang kaya seperti yang kamu pikirkan," ungkap Rosa dengan penuh. Emosi Siti tampak terkejut dan sedikit defensif. "Tapi dia terlihat begitu sukses. Dia pasti menyimpan banyak uang," jawabnya sambil melipat tangan di dada. Rosa merasa frustrasi mendengar jawaban ibunya. "Bu, kita tidak bisa mengukur kebahagiaan seseorang dari uang atau harta benda. Arman adalah suamiku yang baik dan pekerja keras. Kami bahagia dengan cara kami sendiri." Perdebatan semakin memanas saat Siti mulai mempertanyakan keputusan Rosa untuk menikahi Arman. "Kamu seharusnya mencari suami yang lebih baik, seorang pengusaha atau dokter mungkin," katanya penuh penyesalan. Rosa merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya. Ia berusaha menjelaskan bahwa cinta dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, Siti tetap bersikeras pada pandangannya bahwa status sosial penting dalam kehidupan. "Bu, aku mencintai Arman karena siapa dia sebagai pribadi, bukan karena harta atau status sosialnya," seru Rosa dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat terdiam, Siti akhirnya merespons dengan nada lebih lembut. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, sayang. Aku khawatir kamu akan menderita." Rosa merasakan kasih sayang ibunya di balik kata-kata tersebut, tetapi juga merasakan tekanan dari harapan-harapan yang tidak realistis. Ia tahu bahwa ibunya mencintainya, tetapi juga merasa terjebak dalam ekspektasi sosial yang tinggi. "Aku berjanji akan baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh dukunganmu," ungkap Rosa sambil menahan air mata. Perdebatan itu berakhir tanpa solusi. Jelas, tetapi setidaknya Rosa merasa lega telah mengungkapkan perasaannya kepada ibunya. Ia berharap suatu hari nanti Siti bisa memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta dan penerimaan tanpa syarat. Setelah perdebatan yang emosional dengan ibunya, Rosa merasa semakin tertekan. Ia tidak ingin hubungan mereka memburuk, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kebohongan berlanjut. Dalam suasana hati yang campur aduk, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Arman
suaminya. Rosa mengingat kembali saat-saat awal pernikahan mereka. Arman adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Mereka bertemu saat masih remaja di sekolah menengah, dan cinta mereka tumbuh dari persahabatan yang tulus. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Rosa penasaran. Mengapa Arman tidak pernah berbicara tentang keluarganya atau latar belakangnya? Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, Rosa memberanikan diri untuk bertanya kepada Arman. "Sayang, bolehkah aku tahu lebih banyak tentang keluargamu? Aku merasa kita belum pernah membahasnya secara mendalam." Arman terdiam sejenak, tampak berpikir sebelum menjawab. "Keluargaku, mereka bukan orang kaya. Ayahku seorang buruh tani dan ibuku seorang penjual sayur. Kami hidup sederhana," ungkapnya sambil menatap jauh keluar jendela. Rosa merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan tersebut. Ia tidak pernah tahu betapa sulitnya kehidupan Arman di masa lalu. "Tapi kamu selalu bekerja keras dan tidak pernah mengeluh," kata Rosa dengan penuh rasa kagum. Arman tersenyum lembut. "Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari uang. Itu sebabnya aku tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan kekayaan atau status sosial." Mendengar kata-kata Arman membuat Rosa semakin yakin akan cinta dan komitmen suaminya. Namun, ia juga merasa perlu untuk memberitahu ibunya tentang latar belakang Arman, agar ekspektasi ibunya bisa berubah. Setelah beberapa hari berpikir, Rosa memutuskan untuk menemui ibunya dan menceritakan apa yang ia ketahui tentang Arman. Ia berharap dengan berbagi informasi ini, ibunya bisa melihat suaminya dalam cahaya yang berbeda dan memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah segalanya. Hari itu, Rosa merasa sangat tegang saat bersiap untuk berbicara dengan ibunya. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting yang bisa mengubah pandangan ibunya terhadap kehidupan mereka. Dengan tekad yang kuat, ia mengajak Siti duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. "Bu, aku ingin berbicara serius tentang Arman," kata Rosa dengan nada lembut namun tegas. Siti menatap putrinya dengan penuh perhatian, seolah merasakan ketegangan di udara. "Ada apa? Apakah kamu masih merasa tidak bahagia?" tanyanya khawatir. "Justru sebaliknya, Bu. Aku sangat bahagia bersama Arman," jawab Rosa sambil berusaha menahan emosi. "Tapi aku ingin kamu tahu lebih banyak tentang dia." Dengan hati-hati, Rosa mulai menceritakan latar belakang Arman, tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan bagaimana perjuangannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa Arman tidak pernah ingin terlihat kaya atau berlebihan karena ia menghargai nilai-nilai kesederhanaan dan kerja keras. Siti mendengarkan dengan seksama, tetapi masih ada keraguan di wajahnya. "Tapi jika dia tidak memiliki banyak uang, bagaimana kamu bisa yakin bahwa masa depanmu aman?" tanyanya. Rosa merasakan ketidakpastian dalam pertanyaan ibunya. "Bu, kebahagiaan kami bukan hanya tentang uang. Kami saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah hidup kami," jawabnya dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat terdiam, Siti akhirnya mulai membuka pikirannya. "Aku hanya ingin kamu bahagia, sayang. Aku khawatir jika kamu akan mengalami kesulitan di masa depan." Rosa meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Aku menghargai kekhawatiranmu, Bu. Tapi aku percaya bahwa cinta kami akan membawa kami melewati segala rintangan." Siti menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terukur dari harta, benda atau status sosial. Melihat ketulusan dalam diri Rosa, membuatnya perlahan-lahan menerima pilihan hidup putrinya. "Baiklah, aku akan mencoba untuk lebih terbuka terhadap pilihanmu," kata Siti akhirnya, dengan nada lembut. Rosa merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, tetapi langkah kecil ini adalah awal yang baik untuk membangun pemahaman antara dirinya dan ibunya. Setelah perbincangan yang mendalam antara Rosa dan ibunya, Siti mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif. Meskipun tidak sepenuhnya mengubah pandangannya tentang status sosial, ia mulai berusaha untuk lebih menerima kehidupan Rosa dan Arman. Siti menyadari bahwa kebahagiaan putrinya adalah yang terpenting, bukan sekadar harta atau status.
Hari-hari berlalu, dan Siti mulai lebih sering terlibat dalam kehidupan sehari-hari Rosa dan Arman. Ia membantu mereka di ladang, belajar cara menanam sayuran, dan bahkan mencoba memasak beberapa hidangan sederhana dari hasil kebun mereka. Melihat Siti berusaha keras membuat Rosa merasa bangga sekaligus terharu. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja di ladang, Siti berkata, "Rosa, aku mulai memahami betapa kerasnya kalian bekerja untuk mendapatkan hasil. Aku minta maaf jika sebelumnya aku terlalu fokus pada kekayaan materi." Rosa tersenyum lebar. "Tidak apa-apa, Bu. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi aku berharap kamu bisa melihat betapa berartinya cinta dan kerja keras kami." Siti mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa kebahagiaan tidak selalu terkait dengan uang. Ia melihat bagaimana Arman merawat tanaman dengan penuh kasih sayang, dan bagaimana keduanya saling mendukung dalam setiap langkah. Melihat interaksi mereka membuat Siti merasa bangga akan putrinya. Dalam beberapa minggu ke depan, Siti mulai berbicara kepada teman-temannya tentang kehidupan Rosa dan Arman dengan cara yang berbeda. Ia menceritakan betapa bahagianya putrinya, meskipun hidup sederhana. Hal ini membuat Rosa merasa lega, karena ibunya akhirnya bisa menerima pilihan hidupnya. Namun, meskipun ada perubahan sikap yang positif, Rosa masih merasakan sedikit keraguan di dalam hati ibunya. Ia tahu bahwa meskipun Siti berusaha untuk menerima kehidupan mereka, ada kalanya ekspektasi sosial masih membayangi pikiran ibunya. Kehidupan di desa semakin harmonis dengan kehadiran Siti yang lebih aktif dalam kehidupan Rosa dan Arman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di ladang atau berkumpul di malam hari untuk berbagi cerita sambil menikmati makanan sederhana. Kebersamaan ini membawa kehangatan baru dalam keluarga kecil mereka. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Rosa mengusulkan untuk merayakan pencapaian kecil mereka, hasil panen sayuran yang melimpah. "Bagaimana kalau kita mengadakan pesta kecil-kecilan? Kita bisa mengundang tetangga-tetangga," usulnya dengan semangat. Siti setuju dengan antusiasme putrinya. "Itu ide yang bagus. Kita bisa memasak hidangan dari hasil kebun kita sendiri," katanya sambil tersenyum. Persiapan pesta dimulai dengan semangat tinggi. Mereka bekerja sama menyiapkan makanan, menghias rumah dengan bunga-bunga segar dari kebun, dan mengundang tetangga-tetangga terdekat. Arman merasa senang melihat istri dan mertuanya bekerja sama dengan penuh keceriaan. Ketika hari pesta tiba, suasana menjadi sangat meriah. Tetangga-tetangga datang membawa hidangan masing-masing dan saling berbagi cerita. Rosa merasa bahagia melihat semua orang berkumpul dalam suasana kebersamaan yang hangat. Selama pesta berlangsung, Siti berdiri di samping Rosa dan Arman sambil berbicara kepada para tamu tentang betapa bahagianya mereka meskipun hidup sederhana. Ia menceritakan bagaimana kerja keras dan cinta telah membawa mereka ke titik ini. Rosa dan Arman adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kekayaan materi, kata Siti dengan bangga. Rosa merasa terharu mendengar kata-kata ibunya. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Ibunya telah belajar untuk menghargai nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam daripada sekadar harta benda. Di tengah keramaian pesta, Rosa melihat Arman tersenyum saat berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga. Ia merasa bangga memiliki suami seperti Arman yang tidak hanya pekerja keras tetapi juga mampu menjalin hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Pesta itu menjadi momen penting bagi keluarga mereka, sebuah perayaan atas cinta, kerja keras, dan penerimaan satu sama lain. Rosa berharap bahwa perubahan sikap ibunya akan terus berlanjut dan bahwa hubungan mereka akan semakin kuat seiring waktu. Setelah pesta yang meriah dan momen kebersamaan yang hangat, Rosa dan Arman merasa lebih termotivasi untuk merencanakan masa depan mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup sederhana, mereka memiliki potensi untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan keluarga. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Rosa mengungkapkan keinginannya untuk memulai usaha kecil dari hasil pertanian mereka. "Sayang, aku berpikir kita bisa menjual sayuran organik dari kebun kita. Banyak orang di desa ini yang mencari makanan sehat," katanya dengan semangat. Arman terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab, "Itu ide yang bagus, Rosa.
Kita sudah memiliki banyak sayuran segar, dan jika kita bisa menjualnya, kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk memulai usaha kecil tersebut. Rosa mulai melakukan riset tentang cara menjual sayuran secara langsung kepada konsumen, sementara Arman fokus pada meningkatkan kualitas hasil panen mereka. Mereka berdua bekerja sama dengan penuh semangat, saling mendukung dan berbagi ide. Selama beberapa minggu ke depan, Rosa dan Arman mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka membuat papan nama sederhana untuk usaha mereka dan mempromosikan produk sayuran organik melalui mulut ke mulut di kalangan tetangga dan teman-teman. Siti juga ikut membantu dengan memberikan saran tentang cara menarik perhatian pelanggan. Hari pertama mereka membuka usaha kecil itu sangat mendebarkan. Rosa merasa gugup, tetapi juga bersemangat ketika melihat pelanggan pertama mereka datang. Dengan senyuman lebar, ia menyambut pelanggan tersebut dan menjelaskan berbagai jenis sayuran yang mereka jual. Selamat datang, kami menjual sayuran organik segar dari kebun kami. Semuanya ditanam dengan cinta, kata Rosa dengan antusias. Pelanggan tersebut terlihat tertarik dan mulai membeli beberapa sayuran. Melihat respon positif dari pelanggan, membuat Rosa dan Arman merasa bangga akan usaha yang mereka lakukan. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang, rasa percaya diri mereka semakin meningkat. Seiring berjalannya waktu, usaha kecil mereka mulai berkembang. Mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan yang kembali lagi untuk membeli sayuran segar. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga, tetapi juga mempererat hubungan antara Rosa dan Arman. Mereka belajar untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan baru dan merayakan setiap pencapaian kecil bersama. Dengan usaha pertanian yang semakin berkembang, kehidupan Rosa dan Arman menjadi semakin stabil. Mereka merasa bahagia karena tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar dengan menyediakan makanan sehat. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras di ladang dan melayani pelanggan, Rosa duduk bersama Arman di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Dalam suasana tenang itu, Rosa merenungkan perjalanan hidup mereka. Sayang, aku sangat bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang, kata Rosa sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Arman tersenyum dan menggenggam tangan Rosa. Aku juga merasa beruntung bisa bersamamu. Kita telah melalui banyak hal bersama-sama. Rosa kemudian teringat akan ibunya. Ia merasa sangat bersyukur karena Siti telah menerima pilihan hidupnya dan Arman dengan sepenuh hati. Mereka kini memiliki hubungan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Beberapa minggu setelah usaha mereka berjalan lancar, Siti datang berkunjung untuk melihat perkembangan putrinya. Melihat kesuksesan usaha kecil itu membuat Siti sangat bangga. Ia mulai membantu Rosa dan Arman dalam mempromosikan produk mereka di pasar lokal. Rosa, aku ingin membantu kalian menjual sayuran di pasar setiap minggu, kata Siti dengan semangat. Rosa merasa terharu mendengar tawaran ibunya. Terima kasih, Bu. Kami akan sangat senang jika kamu mau membantu. Dengan dukungan Siti, usaha mereka semakin berkembang pesat. Mereka mendapatkan pelanggan tetap yang selalu kembali untuk membeli sayuran segar dari kebun mereka. Kebahagiaan ini bukan hanya datang dari keberhasilan finansial, tetapi juga dari hubungan keluarga yang semakin erat. Di tengah kesibukan itu, Rosa menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian materi atau kesuksesan bisnis semata, tetapi juga dalam cinta, dukungan keluarga, serta hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan keluarga sederhana di rumah mereka, Siti mengungkapkan rasa bangganya terhadap putrinya dan menantunya. Aku sangat bangga dengan apa yang telah kalian capai. Kalian menunjukkan bahwa cinta dan kerja keras dapat membawa kebahagiaan sejati. Rosa tersenyum lebar sambil menggenggam tangan Arman erat-erat. Kami berterima kasih atas dukunganmu, Bu. Tanpa cinta dan dukunganmu, kami tidak akan berada di sini hari ini. Cerita ini ditutup dengan momen kebersamaan keluarga yang penuh kehangatan. Sebuah pengingat bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, cinta dan dukungan satu sama lain adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini.